Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarnari Setiawan, selaku Ketua Kelompok 2 Bahasa Indonesia dengan NIM 011512000005. Seperti yang kita ketahui sekarang, bahwa negara kita Indonesia tengah mengalami pandemi COVID-19 dan sudah hampir 2 tahun lamanya pandemi ini terjadi. Tingkat masyarakat yang terjangkit virus ini pun terus meningkat. Maka dari itu, sebagai mahasiswa hukum, diperlukan kesadaran untuk mencegah pandemi ini terus berlanjut. Mari kita simak video dari kelompok kami yang terdiri dari Hansian William dengan NIM 010512000010, Angela Tiara Firdaus dengan NIM 010512000027, Maya Sahyani dengan NIM 010512000039, dan Muhammad Darul Jahabi dengan NIM 010512000158. Tahap awal yang harus kalian ketahui dalam pencegahan virus COVID-19 ini adalah dengan cara tidak keluar rumah bila tidak ada urusan yang mendesak ataupun penting, seperti kumpul bersama teman, pergi ke tempat wisata, kecuali kalian keluar untuk membeli bahan makanan dan kebutuhan primer lainnya. Karena dengan tidak berpergian keluar rumah, maka kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dan kita juga dapat melindungi keluarga kita dari ancaman COVID-19 ini. Apabila kalian harus terpaksa untuk keluar rumah, maka kalian harus menerapkan 3M. Apa itu 3M? 3M ialah menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Hal ini dilakukan untuk mencegah kita terkena COVID-19. Karena kita tahu dampak yang dihasilkan dari COVID ini sangatlah hebat untuk keluarga, diri kita sendiri, dan lingkungan sosial. Dan sediakan juga hand sanitizer untuk kalian keluar rumah pada saat kalian memegang sesuatu. Langkah kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan selalu menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker, kita dapat mengurangi persentase terkena COVID-19. Dan dalam menggunakan masker, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masker harus menutupi bagian hidung hingga dagu. Karena bagian hidung dan mulut ini adalah tempat jalurah masuk virus corona. Jadi yang kita harus lakukan adalah memakai masker seperti ini. Ini adalah cara yang benar dalam menggunakan masker. Tidak dianjurkan seperti ini ataupun seperti ini. Ini adalah cara yang sangat salah dalam menggunakan masker. Yang kedua, disarankan untuk menggunakan masker medis dibandingkan dengan masker kain. Yang ketiga, jangan terbalik dalam menggunakan masker, karena bagian luar masker dan dalam masker itu memiliki fungsi yang sangat berbeda. Dan yang keempat, saat melepaskan masker, jangan menyentuh bagian luar masker ini. Karena bagian luar ini sangat banyak sekali virus yang menempel. Jadi yang harus kita lakukan adalah mencopotnya pelan-pelan dari talinya, kemudian kita pegang ujungnya dan kita lipat dan lalu kita buang. Dan yang terakhir, kita hanya menggunakan masker ini 1 kali saja. Jangan sampai dipakai berulang-ulang kali, karena penyerapan masker yang sudah dipakai berkali-kali akan berbeda sekali dengan masker yang baru kita pakai. Langkah selanjutnya adalah mencuci tangan dengan benar. Cucilah tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun tangan. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, dan di sela-sela jari. Lakukan ini selama 20 detik. Lalu bilas. Selain mencuci tangan, gunakan pula hand sanitizer bila di tempat tidak tersedia tempat cuci tangan. Hand sanitizer.
Gunakan hand sanitizer dengan 60% kandungan alkohol untuk membunuh kuman yang berada di tangan kita. Cara penggunaan hand sanitizer cukup mudah, yaitu dengan menyemprotkannya pada telapak tangan dan punggung tangan, begitupun di satu tangan yang lain. Setelah itu, kita dapat mengusapnya hingga kering. Selesai. Selain mencuci tangan, langkah selanjutnya untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan melakukan pembersihan diri serta pembersihan rumah yang kita tinggali. Setelah beraktivitas dari luar rumah, kita dapat melakukan pembersihan diri dengan melakukan mandi dan mengganti pakaian yang telah kita gunakan untuk beraktivitas di luar rumah. Pakaian yang kita gunakan saat beraktivitas di luar rumah harus diganti untuk mencegah penularan COVID-19. Pakaian yang kita gunakan dapat menjadi media virus dan kuman untuk berdiam diri. Maka dari itu, penting untuk mengganti pakaian sesudah kita melakukan aktivitas dari luar rumah. Taruh pakaian kotor yang telah kita gunakan saat beraktivitas di luar rumah di tempat yang telah disediakan. Langkah selanjutnya, setelah kita melakukan pembersihan diri, pembersihan rumah pun wajib dilakukan. Dengan membersihkan bagian-bagian di dalam rumah yang kemungkinan menjadi sarang kuman atau virus dapat membantu mencegah adanya penularan COVID-19 di dalam rumah. Jika kita telah melakukan pembersihan di dalam rumah, maka keadaan rumah pun dapat menjadi bersih, aman, dan terjamin kebersihannya. Hal terakhir yang sekiranya dapat kita lakukan adalah dengan menjaga daya tahan tubuh kita sendiri, yaitu dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan berserat seperti buah-buahan, rasanya sehat banget. Atau kita dapat juga dengan mengonsumsi vitamin sehari-hari supaya imun kita tetap kuat dan tidak mudah drop atau tumbang. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk minum air putih karena air putih sangat penting bagi tubuh kita. Demikian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton.